Kolaborasi tiga pelatih. Akankah Persebaya jadi lebih baik atau malah sebaliknya? Di Lepas Madura, akhirnya pemain asli Surabaya kembali berseragam Persebaya. Terima kasih Coach, resmi berpisah dengan pelatih kiper yang mendidik Hernando dan Andika. Kurang 1 set, Irfan Jaya gagal kembali pulang ke Persebaya, ini alasannya. Cuci gudang Persebaya telah resmi melepas 10 pemain kurang kontribusi. Kolaborasi pelatih hebat Persebaya di musim depan. Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan jajaran pelatih baru untuk menghadapi kompetisi Liga 1 Indonesia 2025-2026. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi klub pada Selasa, 3 Juni 2025. Nama Eduardo Perez Moran ditunjuk sebagai pelatih kepala Green Force untuk musim baru ini. Pelatih asal Spanyol tersebut akan memimpin Persebaya Surabaya dengan target tinggi, baik di liga domestik maupun turnamen antar klub ASEAN. Kepastian ini sekaligus mengakhiri teka-teki siapa sosok yang akan menggantikan posisi pelatih sebelumnya. Persebaya Surabaya juga memperkenalkan seluruh tim kepelatihan yang akan mendampingi Eduardo di musim mendatang. Dalam struktur baru, Eduardo Perez Moran akan didampingi oleh 2 asisten pelatih. Mereka adalah Shin Sang-gyu, pelatih asal Korea Selatan, serta legenda hidup Persebaya Surabaya, Uston Nawawi. Sementara posisi pelatih kiper dipercayakan kepada Felipe Americo Martins Goncalves. Pria asal Brasil itu sudah dikenal di kancah sepak bola Indonesia dan diyakini mampu meningkatkan kualitas penjaga gawang Green Force. Akhirnya satu sosok asli Surabaya kembali pulang. Setelah dilepas Madura United, Koko Ari Araya resmi diperkenalkan Persebaya sebagai pemain anyar menatap kompetisi musim depan. Koko Ari kembali berseragam Green Force setelah 2 musim membela Madura United. Ia meninggalkan Persebaya pada 1 Juli 2023 lalu. Dalam video unggahan akun Instagram official Persebaya, Koko Ari menegaskan bahwa dirinya sudah kembali. "Aku balik rek," ucap Koko Ari Selasa 3 Juni 2025. Sebelumnya, Madura United telah mengumumkan melepas Koko Ari. Manajemen menyampaikan harapan agar bek 25 tahun bisa sukses di tempat yang baru. Akankah Koko Ari mampu bersinar kembali bersama Persebaya Surabaya dan mampu membawa tim yang dimana sudah membesarkan namanya? Tulis pendapatmu dulurku bonek di kolom komentar. Berpisah dengan pelatih kiper Benny van Breukelen. Pelatih kiper Benjamin van Breukelen, Benny, sudah resmi berpisah dengan Persebaya Surabaya. Di tangan dinginnya, Persebaya padahal sukses melahirkan kiper terbaik yang mampu menembus timnas Indonesia. Kiper Persebaya selalu menjadi salah satunya yang dilirik pelatih timnas Indonesia. Saat ini ada Hernando yang memperkuat timnas Indonesia senior. Sebelumnya juga Andika Ramadhani sempat dipanggil timnas Indonesia. Hal ini membuktikan di tangan Benny kiper Persebaya adalah gudangnya kiper untuk timnas Indonesia. Masalah nggak di Persebaya lagi itu hal biasa dalam dunia kepelatihan. Ganti dan pindah klub itu normal. Saya 5 tahun setengah di Persebaya, dari Januari 2020, kata Benny, Selasa 3 Juni 2025. Diketahui, Benny tidak bisa menyembunyikan kesedihan, karena rentan waktu 5 tahun bukan waktu sebentar. Apalagi Persebaya sudah dianggap rumah keduanya. Benny juga berharap Felipe Americo Martins yang sudah resmi menjadi pelatih kiper musim depan bisa mengangkat prestasi Persebaya, utamanya bisa meningkatkan performa 2 kiper Persebaya, Hernando Ari dan Andika Ramadhani. Manajemen kurang 1 set datangkan Irfan Jaya. Bonek dan Bonita pasti kecewa dengar kabar ini. Pemain yang sebelumnya digadang-gedam bisa kembali ke Persebaya Surabaya nampaknya sudah resmi memperpanjang kontrak dengan klubnya. Ya, benar pemain tersebut adalah Irfan Jaya. Irfan Jaya resmi memperpanjang kontrak dengan klubnya Bali United hingga akhir musim 2027 nanti. Sebelumnya, Irfan Jaya ramai dikabarkan akan kembali gabung mantan tim Persebaya Surabaya.
Bukan tanpa alasan, Bali United memutuskan mempertahankan Irfan Jaya. Pemain yang bernomor punggung 41 ini bersama Bali United mencatatkan performa positif sepanjang Liga 1 2024-2025. Bersama Bali United, Irfan Jaya musim ini telah menorehkan 33 laga dengan membukukan 8 gol dan 4 assist. Tak hanya itu saja, pemain kelahiran Bantaeng ini juga telah menorehkan 2.363 menit bermain. Ini menandakan bahwa Irfan Jaya benar-benar menjadi pemain vital yang terus mendapatkan kepercayaan bermain di starting 11 Bali United. Persebaya resmi melepas 10 pemain kurang kontribusi. Persebaya Surabaya mengumumkan pelepasan 10 pemainnya. Beberapa di antaranya adalah pemain kunci selama musim 2024-2025. 10 pemain tersebut termasuk Slavko Damjanovic. Bek berusia 32 tahun ini menjadi tulang punggung pertahanan Bajul Ijo sepanjang musim. Slavko bergabung pada Juli 2024 dan sudah tampil di 29 pertandingan. Kabarnya, ia akan bermain untuk promosi Bayangkara FC. Pemain kedua yang dilepas adalah Gilson Costa. Gelandang bertahan ini bermain sejak Juli 2024 dengan 22 penampilan. Tujuan selanjutnya masih belum jelas. Ketiga, Mohamed Rashid, gelandang asal Palestina, dikabarkan akan bergabung dengan East Bengal FC di India. Rashid adalah pilar penting di lini tengah bersama Bruno Moreira dan Francisco Rivera, dengan 33 penampilan dan 6 gol. Keempat, Ardi Idrus tidak diperpanjang masa pinjamannya setelah 29 pertandingan. Kelima, Muhammad Hidayat, legenda klub, mendapat penghormatan dengan menjadi kapten di laga terakhir melawan Bali United. Hidayat baru pertama kali bermain musim ini setelah pulih dari cedera. Ia bagian dari skuad juara Liga 2 2017. Keenam, Rizwan Lauhin jarang dimainkan cuma 19 penampilan. Ketujuh, kiper lalu Muhammad Rizky tak pernah dimainkan. Kedelapan, Aditya Arya lebih sering jadi cadangan. Kesembilan, Kasim Botan sudah bermain 56 kali sejak 2023, mencetak 1 gol musim ini. Terakhir, Andre Octaviansyah tampil 14 kali musim ini dan total 52 penampilan sejak 2022. Duet dua idola bonek mania di musim depan. Sinyal idola bonek dan bonita pulang ke kota pahlawan, Persebaya Surabaya untung besar, lini depan semakin mengerikan. Lini depan Persebaya Surabaya musim depan semakin nyata bakal diisi oleh mantan idola bonek dan bonita 2019 silam asal Palestina Mahmud Eid. Betapa mengerikannya jika Mahmud Eid bakal berduet dengan idaman bonek dan bonita beberapa musim terakhir Bruno Moreira. Perpaduan samba dan gaya khas campuran Eropa dan Timur Tengah pada diri Bruno Moreira dan Mahmud Eid bakal jadi senjata menakutkan yang dimiliki Persebaya Surabaya. Musim ini memang lini depan Persebaya Surabaya dinilai sangat kurang produktif dalam mencetak gol. Dengan kedatangan Mahmud Eid kembali ke Persebaya Surabaya musim depan, sudah dipastikan lini depan akan tampil lebih garang dan mampu bersaing merebutkan gelar juara. Persebaya datangkan Gali Freitas dan Risto Mitrevski. Kabar terbaru dari bursa transfer pemain, Persebaya Surabaya mendatangkan 2 pemain baru yang diharapkan menjadi amunisi baru tim. Nama pertama adalah Risto Mitrevski, pemain berusia 33 tahun yang berasal dari Dewa United, dan nama kedua adalah Gali Freitas, pemain berusia 20 tahun yang berasal dari PSIS Semarang. Kedua pemain ini diharapkan dapat meningkatkan performa Persebaya Surabaya di musim depan, terutama dengan keikutsertaan tim di kompetisi Shopee Cup melawan klub-klub tangguh ASEAN. Bonek Mania pasti sangat senang dengan kedatangan 2 pemain baru ini dan berharap mereka dapat memberikan kontribusi besar bagi tim. Dengan skuad yang semakin kuat, Persebaya Surabaya siap menghadapi musim depan dengan percaya diri dan berjuang untuk mencapai kesuksesan. Kita tunggu saja penampilan kedua pemain baru ini di lapangan, dan semoga mereka dapat membawa Persebaya Surabaya ke level yang lebih tinggi. Perlunya datangkan pemain asing berposisi bek kiri. Musim 2024,
2025, lini belakang Persebaya Surabaya memiliki catatan buruk dan perlu penyegaran untuk musim depan. Salah satu solusi yang bisa diambil adalah mendatangkan pemain asing yang berposisi bek kiri, dan salah satu nama yang patut dipertimbangkan adalah Daniel Stefulj. Dilansir dari Transfermarkt, Daniel Stefulj, pemain kewarganegaraan Kroasia, memiliki tinggi badan 186 cm dan nilai pasar yang cukup tinggi, yaitu 9,5 miliar rupiah, membuatnya layak menjadi palang pintu pertahanan di sisi kiri Persebaya Surabaya. Dengan duet yang solid antara Daniel Stefulj di bek kiri dan Catur Pamungkas di bek kanan, Persebaya Surabaya dapat meningkatkan performa lini belakang lebih solid di musim depan. Kita tunggu saja kabar berikutnya, dan semoga Persebaya Surabaya dapat membuat keputusan yang tepat dalam merekrut pemain baru untuk musim depan. Menurut dulur bonek semua, dengan sedikit penjelasan mengenai profil Daniel Stefulj, layakkah dia didatangkan musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.